Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Hmm, baik Ibu. eh, Iya, alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Semoga kalian Alhamdulillah sehat baik. selalu dan jangan lupa di rumah saja karena sekarang virus semakin merebak. Oke, tapi jika kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa kalian harus tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat diterima dengan baik. Oke, tolong Rena Apriliana sebagai ketua kelas, tolong dipimpin doa ya. Iya Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Selesai. Terima kasih untuk Rena Apriliana yang sudah memimpin doa ya. Nah, sekarang kita absen dulu ya. Anastasia, Hadir Ibu. Cindy Wulandari. Cindy kemana? Oh, Cindy hadir. Rizky. Iya Bu, maaf ya Bu jaringannya. Hadir Bu, Ya. Rena Apriliana. Hadir Bu. Ya, semua hadir ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, meskipun kita melakukan pembelajaran dari rumah, walaupun kita memakai tatap mukanya hanya video online, tapi kita harus tetap semangat ya, nggak boleh putus asa, nggak boleh menyerah, apalagi males-malesan. Dan jaga kesehatan kalian agar terhindar dari segala penyakit. Oke, anak-anak siap untuk belajar hari ini ya. Siap. Ya. Siap Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari pengaruh perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Nah, semalam kan Ibu sudah kirimin link video, tentunya pasti kalian udah pada menyimak ya. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini akan Ibu ulas dari video yang sudah Ibu kirim tadi malam. Oke, pasti kalian juga sudah sering melihat atau mendengar ada banjir, ada abrasi, erosi, ataupun tanah longsor ya yang ada di berbagai media, ada di internet, TV, maupun lain-lainnya. Nah, anak-anak kalian pernah pergi ke pantai nggak? Pernah Bu? Pernah Ibu. Ya, pasti kita sering dong ngelihat kalau di pantai itu air air laut lama-lama mendekati daratan. Nah, lalu kalian ada yang pernah mengalami banjir tidak di rumahnya? Ya, pernah. Oh, tidak ada yang pernah, ada yang tidak ya. Kalau kira-kira kalau terjadi banjir itu penyebabnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu Bu. Membuang sampah sembarangan Boleh. Bu. Iya, terima kasih Anas dan Rena sudah menjawab ya. Oke, kita akan membahas sebelumnya tujuan pembelajaran kita itu. Yang pertama, melalui mencari informasi dari sumber bahan ajar, siswa dapat menjelaskan perubahan lingkungan fisik terhadap daratan. Yang kedua, melalui video pembelajaran yang dibuat oleh guru, siswa dapat mengemukakan pengaruh perubahan lingkungan fisik. Yang ketiga, dengan mengamati gambar atau foto, siswa dapat menggambarkan pengaruh daratan. Oke, manfaatnya agar kita dapat mengetahui apa saja sih penyebab perubahan lingkungan fisik terhadap daratan itu ya. Oke, itu ya. Lingkungan fisik adalah tempat di mana manusia hidup. Di dalam hal ini disebut alam semesta. Nah, alam semesta ini selalu berubah-ubah setiap saat. Hal itu karena ada faktor yang dapat merubah permukaan bumi ini. Perubahan penampakan dan permukaan bumi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu ada angin, ada hujan,
ada matahari, gelombang air laut, dan bulan. Oke, agar kalian lebih mengerti lagi, yuk kita simak video berikut ini. Ibu setel videonya ya, kalian tolong disimak ya. Baik, Bu. Oke, Ibu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tadi lingkungan fisik itu adalah tempat manusia hidup, seperti lingkungan yang sudah bisa kita lihat, kayak area lingkungan sekitar rumah kita itu adalah
lingkungan fisik. Selanjutnya tadi sudah dipaparkan di dalam video erosi, abrasi, tanah longsor, banjir beserta contoh-contohnya ya. Oke, sekarang kita membagi kelompok. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari video yang sudah dipaparkan tersebut yang sudah kalian tonton, ada yang mau tanyakan? Aku Bu mau Tidak nanya. ada, Ibu. Ya boleh, Rena. Silahkan, apa mau ditanya? Bu, selain banjir itu, selain disebabkan karena buang sampah sembarangan, apa aja sih Bu penyebabnya? Ya, pinter. Jadi banjir itu selain dari kita ulah manusia, jadi kan faktor banjir itu ada dua, ada alam sama manusia. Nah, selain kita membuang sembarangan, ada faktor alam yaitu contohnya hujan deras yang tak kunjung henti, terus setelah hujan sungainya biasanya mampet, meluap keluar dan menyebabkan banjir. Biasanya sungai yang meluap tersebut itu juga disebabkan oleh manusia yang sering membuang sampah sembarangan. Ya, terima kasih Rena. Iya Ibu, makasih Ya, Ibu. ya, terima kasih Rena pertanyaannya. Sekarang Ibu bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok erosi ada ya. Yang kedua Cindy abrasi. Yang ketiga Putri Duta Rizky banjir. Dan yang terakhir Rena Apriliana longsor. Silahkan kalian dulu materi yang sudah Ibu berikan ya. Iya Ibu. Baik, Bu. Nah, pasti kalian sudah membaca dan menulis yang materi yang diberikan sebelumnya. Setelah itu kalian juga sudah mengamati gambar serta contoh dan videonya. Tentunya kalian pasti sudah cukup memahami. Selanjutnya bertanya ya kepada salah satu kalian untuk memastikan apakah kalian sudah memahami atau belum. Di sini ada Putri Duta Rizky. Putri, Iya Ibu. halo Putri. Ya, Putri boleh jelaskan tidak apa pengertian longsor, terus serta penyebabnya terjadinya tanah longsor. Jadi, bentar Bu ya. Ya, boleh. Teman-teman disimak ya. Disimak ya. Putri mau membacakan mengenai tanah longsor. Baik, Bu. Jadi, longsor itu peristiwa yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Jadi, penyebab terjadinya longsor itu adanya gumpalan tanah yang jatuh ke area ke bawah gitu. Ya, Bu. Iya, betul. Lalu penyebab tanah longsor? Sudah tahu Putri Duta? Tadi itu Bu, batuan atau tanah yang jatuh ke bawah. Ya, jawabannya sudah tepat. Mungkin Ibu lengkapi lagi ya. Untuk penyebab tanah longsor, itu keadaan tanahnya yang labil, jadi dia tidak konstan. Terus tidak ada tumbuhan di tanah yang miring, bisa jadi erosi karena air, dan terjadinya gempa bumi. Oke, karena sudah menulis kembali, sudah membacakan juga tadi diwakili oleh Putri Duta Rizky. Sekarang Ibu Guru mau menyimpulkan sedikit ya. Oke, jadi lingkungan fisik itu nah, lingkungan fisik seperti biasa kita lihat sehari-hari, lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang bisa kita lihat
fisiknya, bentuknya. Dan lingkungan fisik itu tempat di mana manusia hidup, atau biasa disebut itu alam semesta. Nah, alam semesta ini selalu berubah setiap saat. Nah, berubah-ubah mengapa? Karena hal itu disebabkan ada beberapa faktor, yaitu disebabkan oleh angin, oleh hujan, oleh matahari, air laut, atau bulan. Nah, untuk penjelasannya seperti erosi. Erosi itu pengikisan permukaan bumi oleh air mengalir, es, angin, dan gelombang laut. Untuk gambarnya, kalian bisa menyimak kembali video yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya ada abrasi. Abrasi itu disebabkan erosi yang aktivitas oleh gelombang air laut. Jadi, erosi dengan abrasi itu bedanya. Erosi itu di pengikisan di tanah, abrasi itu di air laut. Selanjutnya ada tanah longsor, seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi temannya Putri Duta Rizky. Tanah longsor itu peristiwa pergerakan batuan atau tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah ke permukaan dari permukaan yang miring. Nah, biasanya tanah longsor itu disebabkan banyak hal ya. Penyebab terbesarnya itu biasanya gempa bumi. Selanjutnya yang paling sering kita jumpai itu ada banjir. Banjir itu peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Nah, terjadinya disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Faktor alam yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, dari curah hujan yang cukup besar, lalu turun ke bumi, turun ke permukaan darat, meluap oleh sungai, dan biasanya meluapnya itu dikarenakan faktor manusia membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya itu seperti yang biasa kita lihat di berita-berita itu banjir yang di Jakarta atau sungai-sungai Ciliwung, itu banjir disebabkan bisa kita lihat itu kalau sungai Ciliwung banyaknya sampah berarti manusia. Oke, sekarang karena oh ya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak ada ya, berarti anak-anak sudah paham. Selanjutnya, aku akan memberikan kalian tugas. Kalian nanti kerjakan tugas LKS. Untuk halamannya akan Ibu kirim ke WhatsApp grup ya. Nah, untuk sudah mengerjakan tugas LKS, kalian harus memfoto tugasnya dan mengirim ke WA pribadi Ibu. Jangan jangan WA grup ataupun yang lain-lain. Pokoknya harus ke WA pribadi Ibu. Nah, jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga. Oke, pembelajaran hari ini kita sudahi. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat nantinya. Boleh Rena Apriliana ditutup dengan doa bersama dipimpin? Iya Ibu. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita membaca doa mulai. Doa selesai. Beri Terima salam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak-anak. Besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran seperti biasa. Iya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.